Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Aulia dengan NIM 859422075. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 dengan menggunakan PowerPoint. Oke, langsung saja untuk tugas yang pertama. Soal yang pertama, apakah makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan? Nah, di sini makna pilar ini sendiri dalam konteks pendidikan adalah dasar, landasan, atau tiang penyangga yang menjadi penguat dan penopang utama dalam menyelenggarakan pendidikan, seperti halnya pilar pada sebuah bangunan yang berfungsi menopang agar bangunan tetap kokoh. Pilar pendidikan berfungsi sebagai fondasi yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan secara optimal. Dalam pendidikan, pilar-pilar tersebut menjadi pedoman dalam merancang proses pembelajaran, mengembangkan karakter peserta didik, serta membentuk kemampuan yang diperlukan untuk kehidupan. Tanpa adanya pilar yang kuat, proses pendidikan akan sulit berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya, menurut Jacques Delors, melalui laporan UNESCO, terdapat 4 pilar pendidikan yang menjadi dasar pembelajaran sepanjang hayat, yaitu yang pertama, learning to know, belajar untuk mengetahui. Di sini peserta didik memperoleh dan mengembangkan pengetahuan serta kemampuan berpikir untuk memahami berbagai informasi dan fenomena di sekitarnya. Untuk yang kedua, menurut Jacques Delors, yaitu learning to do atau belajar untuk berbuat. Peserta didik mengembangkan keterampilan dan kemampuan menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia kerja. Untuk yang ketiga, learning to be, yaitu belajar untuk menjadi diri sendiri. Pendidikan membantu peserta didik di sini untuk mengembangkan kepribadian karakter, kemandirian, tanggung jawab, dan potensi diri secara optimal. Dan yang keempat yaitu learning to live together. Di sini belajar untuk hidup bersama. Pendidikan di sini peserta didik belajar menghargai perbedaan, bekerja sama, berempati, dan hidup harmonis dalam masyarakat yang beragam. Oke, selanjutnya. Nah, dengan demikian, pilar pendidikan dapat dimaknai sebagai landasan utama yang menopang dan mengarahkan seluruh proses pendidikan agar mampu menghasilkan individu yang berpengetahuan, terampil, berkarakter, dan mampu hidup berdampingan secara harmonis dengan orang lain. Nah, dengan demikian, pilar pendidikan dapat dimaknai sebagai landasan utama yang menopang dan mengarahkan seluruh proses pendidikan agar mampu menghasilkan individu yang berpengetahuan, terampil, berkarakter, dan mampu hidup berdampingan secara harmonis dengan orang lain. Oke, selanjutnya untuk nomor 2 yaitu prinsip dasar pendidikan menurut Kiai Haji Dewantara, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madya mangan karso, tuturi handayani. Ada 3 prinsip, yaitu prinsip dasar pendidikan menurut Kiai Haji Kiai Haji Dewantara, dikenal sebagai semboyannya, yaitu ada 3, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tuturi handayani. Yang pertama yaitu ing ngarso sung tulodo, artinya di depan memberi teladan. Maksudnya ini adalah seorang pendidik harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan. Nah, di sini guru tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga menunjukkan perilaku yang dapat ditiru oleh anak didik. Contohnya di PAUD sendiri yaitu guru datang tepat waktu, berbicara yang sopan, menjaga kebersihan, dan menunjukkan sikap jujur sehingga anak dapat mencontohnya. Kemudian yang kedua yaitu ing madya mangun karso, artinya di tengah membangun kemauan dan atau semangat. Penjelasannya di sini yaitu guru berada di tengah-tengah peserta didik,
untuk membimbing, memotivasi, dan membangkitkan semangat belajar. Guru menciptakan suasana belajar yang aktif, menyenangkan, dan mendorong anak untuk berpartisipasi. Contohnya di PAUD sendiri yaitu, saat anak bermain atau mengerjakan tugas, guru mendampingi, memberikan dorongan, dan membantu anak yang mengalami kesulitan. Itu yang dimaksud dengan di tengah-tengah membangun kemauan atau semangat atau ing madya mangun karso. Untuk selanjutnya, yang ketiga yaitu tut wuri handayani, artinya di belakang memberi dorongan dan dukungan. Maksudnya di sini guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkembang secara mandiri sambil tetap memberikan arahan, motivasi, dan pengawasan. Anak diberi kebebasan untuk berekspresi sesuai potensinya masing-masing. Contohnya di PAUD sendiri yaitu guru memberikan anak menyusun balok atau menyelesaikan puzzle-nya sendiri, tetapi tetap memberikan bantuan jika mereka perlukan. Nah, di sini untuk kesimpulannya sendiri, prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara ini menekankan bahwa guru harus menjadi teladan, yaitu ingar sosung tulodo, menjadi pembimbing dan memberi motivasi atau imadya mangun karso, dan yang ketiga yaitu menjadi guru di sini, pendidik di sini menjadi pendukung yang memberikan dorongan atau tut wuri handayani. Ketiga prinsip ini tersebut bertujuan menciptakan proses pendidikan yang menghargai potensi anak, menumbuhkan kemandirian, dan mengembangkan karakter secara optimal. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 3 itu analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital, misalnya dalam pembelajaran daring, literasi digital, karakter peserta didik, dan peran guru. Nah, di sini analisis relevansi dan tantangannya itu ya prinsipnya. Yang pertama, relevansi prinsip Ki Haji Dewantara di era digital. Penjelasan yang tentang ingar sosun tolodo di depan memberi teladan di sini dijelaskan di era digital, guru tetap menjadi teladan bagi peserta didik, terutama dalam menggunakan teknologi yang bijak dan bertanggung jawab. Guru perlu menunjukkan etika digital seperti menghargai hak cipta, menggunakan media sosial secara positif, dan menyaring informasi yang benar. Contohnya di sini, guru mengajarkan cara mencari informasi dari sumber terpercaya, guru menunjukkan sikap santun dalam komunikasi daring, dan juga guru mematuhi etika penggunaan teknologi dalam pembelajaran sehingga anak-anak dapat mencontohi hal-hal baik tersebut. Kemudian selanjutnya, yang kedua, ing madya mangun karso, di tengah membangun kesemangatan. Di sini guru berperan sebagai fasilitator yang membangun motivasi belajar peserta didik melalui berbagai media digital. Pembelajarannya di sini dapat dibuat lebih menarik dengan video, permainan edukatif, kuis interaktif, dan platform pembelajaran daring. Contohnya yaitu guru menggunakan media pembelajaran interaktif untuk meningkatkan partisipasi anak didik. Guru mendampingi peserta didik saat melakukan proyek atau tugas berbasis teknologi. Nah, untuk dari segi digital, untuk yang tut wuri handayani di belakang memberi dorongan di era digital, menggunakan era digital memungkinkan peserta didik belajar secara mandiri melalui berbagai sumber belajar online. Guru berperan memberikan arahan, dukungan, dan penguatan agar peserta didik di sini memberikan arahan, dukungan, dan penguatan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri namun tetap terarah. Contohnya, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi materi melalui internet. Guru memberikan umpan balik dan motivasi terhadap hasil belajar peserta didik. Nah, untuk tantangan penerapan di era digital ini, untuk tantangannya dalam pembelajaran daring yaitu
sering mengurangi interaksi langsung antara guru dan peserta didik, sehingga guru lebih sulit memantau perkembangan kedisiplinan dan keterlibatan peserta didik. Akhirnya dampaknya, peserta didik mulai mudah kehilangan fokus, motivasi belajarnya dapat menurun, hubungan emosional antara guru dan peserta didik menjadi berkurang. Untuk tantangannya dalam literasi digital, yaitu tidak semua peserta didik memiliki kemampuan literasi digital yang memadai. Mereka dapat dengan mudah terpapar informasi yang tidak akurat, hoaks, ataupun konten yang tidak sesuai dengan usia dan kebutuhan belajar. Dampaknya akhirnya apa? Kesalahan dalam memahami informasi, resiko penyalahgunaan teknologi, serta kurangnya kemampuan berpikir kritis terhadap informasi digital. Nah, yang ketiga, untuk tantangan pembentukan karakter dengan era digital saat ini, yaitu perkembangan teknologi memberikan banyak manfaat, tetapi juga dapat mempengaruhi karakter peserta didik. Penggunaan gawai di sini yang berlebihan dapat mengurangi interaksi sosial, menurunkan empati, dan meningkatkan ketergantungan terhadap teknologi. Akhirnya dampaknya apa? Menurunnya kedisiplinan dan tanggung jawab, berkurangnya kemampuan bersosialisasi secara langsung, serta meningkatkan perilaku konsumtif dan individualis. Nah, itulah tantangannya dalam pembentukan karakter. Kemudian yang tantangan peran guru. Nah, di sini guru dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi digital agar mampu memanfaatkan teknologi secara efektif dalam pembelajaran. Tidak semua guru di sini memiliki kesiapan yang sama dalam menggunakan berbagai platform dan media digital. Dampaknya apa? Kesulitan merancang pembelajaran berbasis teknologi, keterbatasan dalam mengelola kelas daring, serta kesenjangannya kemampuan teknologi antar guru. Kesimpulan dari prinsip Ki Haji Dewantara tadi tetap sangat relevan dalam era digital karena menekankan keteladanan, pendampingan, dan pemberdayaan peserta didik. Guru di sini tidak hanya berperan sebagai sumber informasi, tetapi juga sebagai teladan dalam literasi digital, fasilitator pembelajaran, serta pembimbing yang mendukung kemandirian belajar peserta didik. Tantangan yang muncul seperti pembelajaran daring, rendahnya literasi digital, pembentukan karakter, dan tuntutan kompetensi teknologi bagi guru perlu diatasi melalui penguatan pendidikan karakter, peningkatan literasi digital, serta pengembangan profesionalisme guru agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal di era digital. Selanjutnya untuk soal yang keempat, yaitu refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Nah, di sini prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara, ya 3 tadi, Ingarso Sang Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, dan Tutwuri Handayani, masih sangat relevan untuk menjawab berbagai persoalan pendidikan nasional saat ini, seperti menurunnya karakter peserta didik, rendahnya literasi, kurangnya motivasi belajar, serta tantangan penggunaan teknologi di era digital. Melalui keteladanan guru dapat membentuk karakter dan etika peserta didik. Melalui pendampingan dan motivasi guru dapat meningkatkan semangat belajar serta kreativitas peserta didik. Sementara itu, melalui pemberian dorongan dan kesempatan belajar mandiri, peserta didik dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, tanggung jawab, dan mandiri. Dengan menerapkan ketiga prinsip tersebut secara konsisten, pendidik tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter, keterampilan abad ke-21, dan kesiapan peserta didik menghadapi perkembangan zaman selanjutnya. Oleh karena itu, prinsip Ki Haji Dewantara dapat menjadi landasan penting dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas, berkarakter, dan sesuai dengan kebutuhan saat ini. Oke, sekian
penjelasan dari saya. Jika banyak salah kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.